Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yudi Valpianto, Dida Pikriawan Pasifik, dan Rosalin Brigita Angelika. Di sini kami akan membahas tentang kontrak bisnis ekspor. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selanjutnya mari kita akan bahas pembahasan selanjutnya. Jadi, kelompok kami akan membahas tentang kontrak bisnis ekspor. Apa sih itu kontrak bisnis ekspor? Adalah kesepakatan antara eksportir dan importir untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama, dan masing-masing pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan semua kewajiban yang ditimbulkan. Jadi, kalau pihak yang diingkar janji akan dikenakan sanksi dengan membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Menurut Amir MS, kewajiban pembeli atau importir dalam kontrak bisnis ekspor antara lain: yang satu, membayar harga sesuai kontrak; kedua, mengusahakan lisensi ekspor impor dan produsen lainnya; ketiga, mengambil barang sesegera mungkin setelah barang sampai; empat, memikul risiko kehilangan atau kerusakan; kelima, membayar seluruh biaya barang sejak barang sampai sesuai ketentuan; 6. Menyediakan bagi penjumlah bukti-bukti telah mengambil oper penyerahan barang; ketujuh, membayar biaya pemeriksaan para pengkapalan kecuali disetujui lainnya; yang terakhir, membayar seluruh tagihannya untuk memperoleh dokumen atau pesan elektronik sejenisnya, serta mengganti biaya bantuan yang dilakukan oleh penjual. Oke, baik, selanjutnya adalah tahapan kontrak bisnis. Menurut Iswi Haryani dan R. Servianto 2010, tahap-tahap yang harus dilalui sebelum membuat kontrak bisnis ekspor yaitu meliputi: yang pertama ada promosi, yaitu eksportir membuat surat promosi atau surat perkenalan. Eksportir dapat mempromosikan produknya melalui berbagai macam cara, seperti mengikuti pameran dagang dalam dan luar negeri, membuat iklan di radio, televisi, surat kabar, dan majalah, atau membuat situs atau blog pemesanan di internet, dan lain-lain. Tahap kedua itu adalah tahap permintaan, yaitu importir mengajukan surat permintaan harga. Surat permintaan harga umumnya berisi tentang penawaran harga barang yang disertai dengan permintaan atas mutu barang, jumlah barang, harga satuan dan total harga barang, waktu pengiriman, dan nama pelabuhan tujuan. Selanjutnya adalah tahap penawaran, yaitu eksportir mengajukan surat penawaran harga. Surat penawaran harga ini biasanya berisi tentang keterangan yang dibutuhkan importir, seperti uraian barang, harga barang, mutu barang, jumlah barang, waktu penyerahan barang, tempat penyerahan barang, syarat pembayaran, waktu pengapalan, cara mengepak brosur, dan contoh barang. Selanjutnya adalah tahap pemesanan, yaitu importir mengirimkan surat pemesanan barang. Berdasarkan surat pemesanan ini, pihak penjual selanjutnya menyiapkan kontrak bisnis ekspor atau kontrak jual beli ekspor. Dan selanjutnya adalah tahap kontrak jual beli atau kontrak ekspor bisnis. Kontrak bisnis ekspor disusun berdasarkan data yang ada pada surat penawaran harga dan surat pemesanan, serta ditambahkan dengan data lain tentang klausul darurat atau force majeure, klaim ganti rugi, syarat pengangkutan atau pengapakan, syarat pembayaran, dan syarat-syarat lain yang telah disepakati. Selanjutnya ada kontrak bisnis ekspor, yaitu perjanjian jual beli yang bersifat mengikat antara penjual atau eksportir dan pembeli atau importir. Dalam kontrak bisnis ekspor tersebut terkandung 4 hal pokok, yaitu: yang pertama, adanya kesepakatan kedua pihak secara sukarela untuk membuat kontrak perjanjian. Yang kedua, adanya kesepakatan kedua pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, adanya kesepakatan kedua pihak untuk membayar ganti rugi jika terjadi manifestasi atau ingkar janji yang dilakukan salah satu pihak. Dan yang terakhir, adanya kesepakatan tentang pilihan cara penyelesaian sengketa yang akan digunakan oleh kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul di masa depan. Selanjutnya ada ketentuan minimum kontrak bisnis, yang dimana ini ketentuan-ketentuan ini harus tercantum dalam setiap kontrak bisnis ekspor adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya identitas penjual atau eksportir.
Yang kedua, identitas pembeli atau importir. Yang ketiga, penyertaan pihak penjual dan pembeli tentang keterikatan atau persetujuan untuk melakukan pasal-pasal atau ketentuan yang tertulis dalam kontrak. Yang keempat, ada bahasa yang akan dipakai dalam kontrak. Yang kelima, ada performance bond. Yang keenam, ada harga. Yang ketujuh, ada cara pembayaran. Yang kedelapan, ada barang yang akan diperjualbelikan. Yang kesembilan, ada cara pengepakan. Yang kesepuluh, ada masa berlaku kontrak. Yang kesebelas, ada arbitrase internasional. Dan yang terakhir, ada penutup. Berikut ini adalah contoh kontrak bisnis ekspor kopi, yang dimana ini yang pertama ada identitas penjual atau eksportir. Yang di ini terdapat ada nama, umur, pekerjaan, alamat, nomor KTP, telepon, dan jabatan. Dalam hal ini bertindak atas nama PT Kopi Medan. Yang selanjutnya disebut pihak pertama yaitu eksportir. Yang kedua ada identitas pembeli, yaitu terdapat nama, umur, pekerjaan, alamat, telepon, dan jabatan. Dalam hal ini juga bertindak atas nama Kopi Singapura. Yang selanjutnya disebut pihak kedua atau importir. Pihak pertama dengan ini berjanji untuk menyatakan dan meningkatkan diri untuk menjual kopi kedua belah pihak, dan pihak kedua berjanji dalam menyatukan dan mengikatkan diri untuk membeli atau mengekspor dari pihak pertama berupa kopi yang diatur seperti pasal-pasal berikut. Yang pertama ada pasal 1 tentang bahasa, yang dimana ini bahasa yang digunakan pada kontrak ini adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bila terjadi perbedaan tafsir antara kedua belah pihak, akan ditafsirkan oleh ahli bahasa kedua belah pihak. Pasal 2 tentang performance bond, yaitu eksportir setelah penandatanganan kontrak harus menyerahkan performance bond yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebesar 50.000 US dollar kepada importir. Pasal 3 yaitu harga. Harga yang disepakati adalah CIF, yaitu Cost Insurance and Freight Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 1 juta US dollar dengan rincian costnya itu 800.000 US dollar, insuransinya 50.000 US dollar, dan freightnya itu 150.000 US dollar. Selanjutnya pasal 4 yaitu cara pembayaran. Pembayaran yang dilakukan dengan irrevocable convert letter of credit pada akhir masa kontrak. Sesudah penandatangan kontrak, eksportir dapat menarik vessel sebesar 50.000 US dollar yang akan dipergunakan sebagai modal kerja. Pasal 5 yaitu barang yang diperjualbelikan. Barang yang akan diperjualbelikan dengan ketentuan jenis barang, merek, tipe, tahun produksi, dan jumlah. Pasal ke-6 yaitu cara pengepakan. Uraian teknis secara rinci bertuang dalam lampiran kontrak ini yang tidak dapat dipisahkan dari kontrak ini secara keseluruhan. Jika terjadi perselisihan akan dipermusyawarahkan oleh ahli kopi kedua belah pihak. Pasal 7 yaitu masa berlaku kontrak. Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir 3 bulan atau 90 hari sesudah penandatanganan kontrak. Yang ke-8 yaitu arbitrase internasional. Bila terjadi perselisihan antara eksportir dan importir, maka akan diselesaikan dengan musyawarah. Bila musyawarah tidak selesai akan ditunjuk belah pihak ketiga. Bila hal ini tidak selesai akan dibawa ke badan arbitrase internasional. Dan yang terakhir pasal 9 penutup. Kontrak ini dibuat 4 rangkap, 2 asli masing-masing untuk eksportir dan importir, kopi lainnya masing-masing untuk bank eksportir dan bank importir. Demikian kontrak ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua pihak. Selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton dan menyimak video kali ini. Semoga pembahasan yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai berjumpa di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.